Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre la sémiotique Roland Barthes. Halo dan selamat datang di channelku. Hari ini kita akan belajar tentang semiotik dari Roland Barthes. Sebelum kita masuk membahas teori tentang semiotika Roland Barthes, saya akan jelaskan sedikit lagi untuk flashbackkan kita tentang pengertian dari semiotika. Semiotika ini merupakan suatu ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Kata semiotika ini berasal dari kata Yunani, yaitu semeion, yang berarti tanda. Manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mencari makna di setiap kejadian yang terjadi di sekitarnya dapat mewakili suatu hal lainnya yang masih berkaitan dengan objek tertentu. Objek inilah yang membawa informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tanda yang memiliki sesuatu yang tersembunyi. Roland Barthes ini lahir di Cherbourg pada tanggal 12 November 1915. Beliau tumbuh besar di keluarga Protestan. Ayahnya bernama Louis Barthes, yang seorang perwira angkatan laut, dan ibunya bernama Henriette Barthes, seorang pemeluk Protestan yang sangat taat. Barthes ini adalah seorang aktivis muda. Saat usianya 19 tahun, beliau sudah terlibat dalam kelompok Draft atau sebuah organisasi politik anti-fasisme di Jerman. Dalam pendidikan sarjana di bidang sastra klasik, beliau menempuh di Sorbonne dan lulus tahun 1939. Lalu pada 25 Februari 1980, Barthes tertabrak truk. Beliau dilarikan ke rumah sakit dan dirawat 1 bulan, hingga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 Maret 1980. Barthes memiliki konsep semiotika yang tidak jauh dari kedua pendahulunya, yaitu ada Saussure dan Peirce. Dalam hal ini, Barthes lebih mengacu kepada Ferdinand de Saussure yang menyelidiki hubungan penanda dan petanda dalam sebuah tanda. Dalam ilmu komunikasi, manusia ini dikenal dengan penanda atau signifier dan petanda signified. Signifier adalah apa yang dikatakan, ditulis, dan dibaca. Sedangkan signified merupakan pikiran atau konsep atau gambaran dari signifier. Terdapat 2 cara dalam peta analisis dari Roland Barthes. Tahap pertama atau signifikasi pertama adalah tataran denotatif. Tanda denotatif ini disebut juga signifier konotatif yang sudah masuk pada tataran kedua. Dari peta Roland Barthes ini terlihat bahwa tanda denotatif terdiri atas petanda yang diwakilkan dengan nomor 1 dan petanda nomor 2. Akan tetapi pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif nomor 4. Jadi dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan, namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. Hal inilah yang menjadi sumbangan Barthes yang sangat berarti bagi penyempurnaan semiologi Saussure, yang berhenti pada padanan dalam denotatif. Nah, pada dasarnya ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam pengertian secara umum. Denotasi dimengerti sebagai makna harfiah, makna atau makna sesungguhnya, sedangkan konotasi identik dengan operasi ideologi, makna yang berada di luar kata sebenarnya atau makna kiasan, yang disebut juga sebagai mitos dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Mitos berarti suatu sistem komunikasi dan sebuah pesan. Mitos dalam metode Barthes tersebut merupakan pengembangan dari konotasi. Singkatnya, konotasi yang sudah terbentuk lama dan menjadi pandangan masyarakat merupakan mitos. Bagi Barthes, mitos adalah sistem semiologis berupa sistem tanda-tanda yang dimaknai manusia. Contoh mitos yang dikemukakan Barthes ini yaitu ada anggur atau wine dalam tataran signifikasi pertama atau denotasi. Bermakna sebagai wine ini dimaknai sebagai minuman beralkohol dari fragmentasi anggur.
Pada signifikasi kedua atau konotasi, anggur ini dimaknai sebagai suatu ciri keprancisan yang diberikan masyarakat dunia pada minuman ini. Ketika berbicara wine, maka yang ada di pikiran masyarakat itu tertuju pada di negara Prancis. Padahal banyak negara lain yang memproduksi minuman tersebut. Contoh Barthes ini melihat bahwa suatu gejala budaya dapat memperoleh konotasi sesuai dengan sudut pandang masyarakat. Jika konotasi telah mantap, maka akan menjadi sebuah mitos. Mitos ini dapat berupa apa saja, bukan hanya melainkan sebuah tulisan, tapi juga termasuk gambar-gambar, fotografi, film, iklan, pertunjukan, mode, dan lain-lain. Nah, semua itu dapat mendukung mitos. Mitos ini tidak dapat ditentukan oleh objek maupun materinya, karena setiap materi dapat mengandung makna. Anak panah yang diletakkan sebagai suatu tantangan juga merupakan suatu mitos. Sejak awal tuh harus dijelaskan bahwa mitos adalah suatu sistem komunikasi. Mitos ini juga dapat membawakan pesan. Hal ini menyebabkan kita menentukan bahwa mitos bukanlah merupakan suatu objek, suatu konsep, ataupun suatu gagasan. Mitos adalah cara untuk memaknai suatu bentuk. Prinsip utama mitos adalah mengubah sejarah menjadi alamiah atau turn history into nature. Dapat dipahami mengapa para konsumen mitos tidak menyadari adanya motivasi dan kepentingan yang termanifestasi atau terselubung dalam suatu mitos. Mereka ini cenderung memandang itu sebagai sesuatu yang ilmiah. Proses pembentukan mitos ini kemudian memunculkan ideologi. Jika dimapankan dan dibekukan terus dan tersebar pada satu wilayah konvensi, maka mitos berkembang menjadi ideologi. Proses pembentukan ideologi terjadi sama seperti proses pembentukan mitos, hanya disertai dengan daya pemaknaan yang melampaui daya individual atau supra-individual. Barthes berpendapat ketimbang berusaha untuk mengubah bahasa tentang musik, lebih baik jika mengubah objek musik itu sendiri, membiarkan ia menghadirkan dirinya ke dalam wacan, mengubah persepsi dan interaksi terhadapnya, atau mengganti lensa yang dipakai oleh penghubung bahasa dan musik. Perubahan-perubahan seperti inilah yang ditekankan tidak dengan cara menelaah musik secara keseluruhan, tetapi menelaah salah satu bagian dari musik vokal atau light atau melodi di bidang tentang permusikan yang merupakan ruang atau saluran sejati bagaimana bahasa dan suara itu bersetubuh. Contoh dari teori semiotika Roland Barthes, saya mengambil dari sebuah pohon beringin yang lebat, yang dimana itu akan menimbulkan konotasi keramat. Nah, kemudian itu akan berlanjut ke mitos bahwa pohon beringin yang lebat itu merupakan sebuah hunian atau tempat tinggal dari makhluk halus. Nah, dari mitos itu udah tersebar luas ke penjuru masyarakat. Jadi kalau misalnya setiap orang melihat pohon beringin yang lebat itu merupakan itu tempat tinggal dari hunian makhluk halus. Contoh berikutnya akan saya berikan yaitu di mana ada sebuah lukisan dan di dalam lukisan itu ada terdapat meja, kursi, dan bunga kayak dalam suatu tempat ruang kerja gitu, meja untuk bekerja gitu. Nah, denotasinya apa? Denotasinya ya di lukisan itu ada meja, ada kursi, ada bunga di tengah-tengah meja itu. Nah, konotasinya orang tuh biasanya kalau bilang ada meja di tengah meja itu terdapat bunga, orang bilang kayak dengan melihat bunga ini pikiran kita jadi tenang dari pekerjaan-pekerjaan kita. Melihat bunga ini, damai kali melihatnya, kayak stres dari pekerjaan itu sedikit berkurang. Nah, dari konotasi itu tersebarlah ke masyarakat mitosnya kalau misalnya dengan adanya bunga di tengah meja kayak lebih indah, lebih tenang pikiran kita, dan pekerjaan pun jadi gak merasa terbebani gitu kan, dan stres kita juga hilang. Oke, saya rasa sudah cukup tentang video materi kita hari ini tentang teori semiotika Roland Barthes. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan tidak men-skip videonya. Dan ya, see you di next video. Bye! I love Paris in the springtime.